ini saya mau tanya ini Pak. Ini apa ini Pak yang dibawa ini Pak? Pupuk kandang. Pupuk kandang. Ini buat apa itu Pak? Ini buat pupuk kemukus. Oh, ini buat pupuk kemukus ini sahabat. Jadi ternyata pupuk kemukus itu pupuk yang paling bagus adalah pupuk kandang ya Pak ya. Ya, Ini kebetulan nih pupuk apa ini? Apa kambing, domba, sapi? domba. Nah ini sahabat pupuk yang digunakan oleh para petani, salah satunya Pak Hasan menggunakan pupuk kompos, yaitu pupuk yang berasal dari kotoran kambing ya Pak ya. Itu kemukus apa lada? Ini pohon lada. Ini pohon lada ya. Ini Ya. sudah berapa bulan ini Udah lama, lada? udah hampir 2 tahun. Setahun. Setahun. Nah ini Pak Hasan, saya ingin tahu dari petani langsung ya Pak ya, perbedaan kemukus sama lada. Nah perbedaannya ini salah satunya apa yang sangat menonjol, perbedaan kemukus dengan lada? Kalau di kampung saya di Cieceng, desanya Sinang Asih, antara kemukus sama lada. Kalau lada posisi tanahnya kayaknya kurang bagus, kurang cocok, jadi sering banyak yang mati. Oh kalau ditanami lada. Kalau Nah kemukus kayaknya udah pas. iya kalau Menurut pengalaman saya, kalau iya. kemukus belum pernah ada yang mati. Iya. Kalau lada banyak yang mati. Ya perbedaannya dari sering tanya apakah lada itu kemukus juga. Nah pertanyaannya seperti itu. Nah saya ingin ada penjelasan nih dari Pak Hasan. Kalau masalah kemukus sama lada udah lain cerita, udah lain. Kalau kemukus ya kemukus, kalau lada. Jadi ini bukan lada antara lada sama kemukus, bukan. Iya, itu iya. lada kemukus. Kalau ini yang di depan apa ini? Ini lada. Oh lada ya. Lada. Nah ini lada. Perbedaannya dari daunnya hampir mirip ya. Kalau daun hampir mirip, cuman kalau kemukus agak lebar. Oh daunnya agak lebar. Kalau bentuk di buah bedanya beda banget. Nah begini Pak Hasan, itu kalau dari daun perbedaannya dengan kemukus bagaimana? Agak lebar, terus ada serat-seratnya kalau kemukus. Kalau kemukus itu ada serat-seratnya. Seratnya lebar lagi. Oh. Kalau lada agak kecil Dan juga halus. ya. Nah seperti itu nih sahabat. Nah ini yang ada di depan ini adalah lada. Nah ini contoh lada. Tampak fisiknya seperti ini ya Pak Hasan ya. Sebenarnya ini kalau misalnya kita kurang paham ini bisa tertukar ini. Mirip banget ini sahabat. Kalau dalam harga itu memang jelas kemukus lebih bagus harganya dibanding dengan lada. Cuma kan kalau itu mudah membedakannya. Cuman kalau di bentuk daun apa di bentuk buah itu masih mudah. Tapi kalau misalkan dalam bentuk bibit, dalam polybag memang agak susah untuk membedakan kemukus dengan lada. Cuman ini yang di depan nih sahabat nih. Yang dipegang sama Pak Hasan ini lada ya Pak ya? Lada. Nah cuman tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa di kampung Cieceng, Desa Sinang Asih, sebenarnya lada itu kurang cocok. Kalau kemukus itu 90%, kalau nanam itu tumbuh semua. Begitu kan Pak? Ya. Mantap. Itu penjelasan sementara, nanti ngomong-ngomong lagi ya di depan pohon kemukus kita bandingkan dengan gambar yang sekarang. Bari ngalingihan gitunya. Bari ngalingihan rino atau kemukus sambil diambil itu rumputnya. Nah, sekarang sudah sampailah di tempat kebun Pak Hasan, di mana di sini adalah banyak tanaman kemukusnya. Nah, kalau tadi adalah salah satunya Pak Hasan itu menanam lada juga, cuman banyak yang gagal kalau di tempat ini. Nah ini kebetulan nih Pak Hasan sambil ngambil rumput, sambil membersihkan gulma-gulma atau menyiangi tanaman kemukus. Nah sekarang
kita tanya-tanya nanti bagaimana itu perbedaan kemukus. Kalau tadi kan menunjukkan lada, itu hampir mirip sebenarnya sahabat. Nah, ini kotoran kambing yang dibawa oleh Pak Hasan barusan untuk memupuk kemukusnya. Nah, ini sebenarnya sangat jauh juga ini membawa kotoran ternak. Saya juga sangat terharu, angkat jempol maksudnya buat Pak Hasan, begitu semangatnya untuk bertani. Dan kebunnya juga ini cukup bagus ini sahabat, coba lihat, banyak tanaman-tanaman kapolaganya, dan banyak pohon kemukusnya. Nah, ini kebetulan media tajarnya ada yang menggunakan kayu hidup, yaitu kalau di tempat saya ini Myxopsis. Nah, ini Myxopsis banyak ditanam di Indonesia. Nah, ini tanaman atau pohon kayu ini bagus sekali, cuman harganya agak sedikit murah karena dibawanya ini cukup susah karena berat. Nah, ini bisa digunakan sebagai media tajar pohon kemukus. Nah, juga di sini ada dalam pohon angsana. Nah, kalau di tempat saya ini angsana, betul kan Pak Hasan? Ini angsana ya, dalam angsana ini. Nah, kita tanya-tanya lagi bagaimana perbedaan. Tadi kan yang ditunjukkan adalah lada. Nah, sekarang Pak Hasan, sebentar ya Pak Hasan ya. Ini yang ada di samping Pak Hasan ini pohon kemukus ya. Pohon kemukus. Nah, coba. coba. Bisa menjanjikan pohon duit ini. Ini pohon kemukus adalah pohon duit ya Pak Hasan ya. Pak Hasan yang baru saja menanam sudah panen beberapa kilo dan alhamdulillah sudah menyicipi hasil dari kerja kerasnya, yaitu menanam kemukus. Nah, ini Pak Hasan, ini media tajarnya pohon apa ini? Ini angsana. Angsana ya. Ada yang dalam pohon hujan juga ya. Nah, coba tunjukkan, itu tadi kan lada, yang ini kemukus ya. Ya. Kalau kemukus kan daunnya daunnya ada serat, terus agak lebar. Daunnya tadi Pak Hasan bilang ada serat-seratnya dan seratnya menonjol begitu kan? Ya. Nah, seratnya itu menonjol dan menonjol sekali. Selain menonjol juga ini agak lebar-lebar. Nah, ini sangat subur sekali kemukusnya. Nah, ini sambil lihat-lihat dan Pak Hasan sambil membersihkan gulma-gulmanya. Nah, kalau membedakan buahnya Pak Hasan ya sangat mudah, tapi untuk membedakan pohonnya agak sedikit susah. Cuman ini kalau kemukus ya Pak Hasan ya. Ini terlihat ini seratnya kasar dan itu saluran-saluran ininya menonjol sekali. Kalau lada tadi ini kayaknya lebih halus ya. Karena kesuburannya juga udah beda antara lada sama kemukus. Ini sebanding ini tingginya ini belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Oh, jadi ini belum genap 1 tahun umurnya ya? Ya, belum 1 tahun. Kalau lada tadi yang tadi itu udah hampir 1 tahun, 1 tahun. Oh, jadi lebih cepetan. Lebih cepet ini yang penting. Ya. Oh, jadi lebih. Kalau pakai pupuk kimia, Iya, saya pakainya Posca dicampur pupuk ke MPK hijau. Iya. Oh, jadi lebih cepat pohon kemukus ya, pertumbuhannya. Panennya juga lebih cepat. Harganya juga lebih mahalan. Sahabat, kita lanjut lagi bahwa tadi sudah dijelaskan kemukus itu lebih cepat pertumbuhannya dibanding dengan pohon lada. Harga sudah jelas, sangat jauh sekali. Dan ini kemukus bagus untuk ditumpang sarikan dengan kebun kapol ya Pak ya. Nah,
Ini tampak secara langsung ini bagaimana perkebunan rakyat, yaitu tumpang sari antara menanam kemukus dengan pohon kapol. Dan tentu saja ini tanaman-tanaman pengganggu seperti rumput-rumputnya digunakan sebagai pakan ternak kambing, dan kotorannya digunakan juga ini buat memupuk tanaman kemukus. Nah, jadi ada ekosistem siklus ekosistem yang sangat bagus, ramah lingkungan ini. Jadi hanya sekali-sekali ini pupuk kimia digunakan di tempat ini. Pupuk kimia hanya dijadikan ibaratnya sebagai vitamin saja untuk tanaman. Nah, ini sahabat, sebelum dipupuk dibersihkan dulu tanaman pengganggu di sekitar pohon kemukusnya. Nah, ini agak memerah, bukan berarti kena jamur ini sahabat, tapi mungkin kurang pupuk. Nah, ini sahabat, ini rahasianya ini. Rahasia petani sukses. Bagaimana prosesnya ini, yang namanya bercocok tanam ini adalah sebuah syarat tanaman bisa tumbuh bagus, tanaman berbuah apabila kita rawat dengan baik, dibersihkan, dipupuk, dan tentu saja nanti akan memberikan hasil. Ya, Pak Hasan ya. Nah, ada praktis barusan nih, ditumpahkan kotoran ternak kambing lalu ditutup dengan rumput-rumput sisa bekas pangoredan, muncik urang Sunda mak itu. Nah, ini Pak Hasan sudah berpengalaman sekali. Mereka tuh saya lihat sebelumnya menanam lada agak banyak, cuman agak menghadapi kegagalan. Di tempat saya ini kurang cocok, ternyata ini cocoknya untuk menanam kemukus. Nah, ini kenapa Pak Hasan? Kan biasanya di kota, di Jakarta kan? Ya. Nah, sebagai pekerja bangunan, Cuman sebetulnya kerja di kota itu butuh modal buat tani. Ya kalau taninya nanam kemukus nggak punya modal, ya otomatis nggak bakalan bisa sukses. Ya untuk sementara waktu saya sekarang masih membutuhkan dana buat modal. Insya Allah kalau ini kemukus sudah sukses, saya mau istirahat di kampung, mau cocok tanam, terusin ke tanaman yang sekarang dikasih modal. Oh, jadi Pak Hasan itu bekerja di kota itu di bangunan, yaitu tujuannya untuk mencari modal sebagai bekal bertani ya, sebelum kemukusnya menghasilkan. Nah, nantinya akan istirahat, fokus untuk bertani dan menghabiskan sisa waktunya ya, mungkin Pak Hasan ya. Pak Hasan sudah berapa tahun ini menanam kemukus ini? Ya kalau yang ini udah belajar, udah menghasilkan ini kira-kira sekitar 2 tahun lah. Oh, 2 tahun. Kalau yang ini, wah Pak Hasan mantap juga. Ini sahabat, saya baru lihat nih. Yang ini 1 tahun, yang pendek-pendek ini 1 tahun. Oh, yang ini setahun. Nah, yang udah tinggi. Coba tunjukkan Pak Hasan yang setahun. Setahun. Nah, yang ini setahun. Kalau yang itu yang udah tinggi itu udah 2 tahun. Oh, yang itu. Lebih 2 tahunan lah. Oh, yang itu sudah 2 tahun, sudah berbuah juga nih. Sudah menghasilkan ini. Nah, sudah dipanen. Mantap sekali. Nah, ini Pak Hasan ngomong-ngomong, ini hutan sangat seram sekali, lebat sekali ini. Apa gangguan ketika bertanam di sini apa? Ada hewan pengganggunya nggak? Kalau kemukus nggak ada gangguan sama sekali. Oh, jadi kemukus itu tidak ada gangguan sama sekali? Kalau nanam kayak pisang, kayak makanan-makanan itu habis sama ketek. Oh, nah ini sahabat nih. Kalau kemukus nggak ada yang ganggu. Di sini coba. Kalau buahnya udah mateng, itu ada yang ngambil sama burung. Beda lagi itu. Cuman kalau burung itu kan nggak seberapa ya Pak Hasan ya. Nah, ini sahabat, ini hutan apa namanya?
Cipeyem. Ya. Nah, nih sahabat, hutan Cipeyem ini terletak di kampung bersebelahan antara Kampung Sinagar dengan Kampung Mekar Haruman dan Kampung Cieceng. Dan di bawah itu ada mata air ya, mata air Cipeyem. Nah, apabila ada investor yang mau memanfaatkan air sebagai air mineral, ini bagus sekali. Karena ini adalah sebuah gunung, di bawahnya itu mengalir air yang sangat deras. Dan ternyata pH airnya lebih bagus ketimbang mineral minuman air biasa yang suka dijual di kota-kota ya. Silahkan Pak Hasan sambil bekerja jangan terganggu. Nah, ini sahabat, kebun kemukusnya sangat bagus-bagus sekali ini. Juga di sini bagus itu untuk menanam pohon cengkeh itu. Nah, ini sangat bagus sekali nih sahabat, cocok untuk menanam kemukus di sini. Oke, kita lihat sambil jalan. Pohon kemukus yang sudah berumur. Tadi Pak Hasan bilang ada yang berumur setahun, ada yang sudah 2 tahun, dan bahkan ada yang sudah dipanen. Itu dina tangkal naon Mang Hasan eta anu umur 2 tahun? Nah, Eta umur 2 tahun? Kibewok. Nah. Ah, bener euy umputna. Ikutna. Sok lah butuh taimar kibere setanggungan mah. Yuk. Butuh setanggungan malah. Bisa disebut jelema bodoh anu mere pupuk gitu. kurang aja kan ateng tak anu ya seban usum ku urang terus. Ngateng. Alus.